benci Yahudi mati-matian, tapi ajaran Yahudi rame-rame dikerjakan. Apa contoh ajaran Yahudi? Ibadah di kuburan. Itu ajaran Yahudi loh, coba. Ajaran Nasrani itu, kata Nabi SAW, laknatullahi ala yahudi nasara ittakhadu kuburo anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi dan wali-wali orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Dan Islam melarang ibadah di kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Namun sekarang sebaliknya, kaum muslimin berbondong-bondong sengaja datang ke kubur keramat yang dalam tanda kutip sholat di situ, baca Quran di situ, zikir macam-macam. Padahal itu bukan tempat ibadah. Pemahaman ngawur Ustadz Wahabi seperti ini akibat Ustadz Wahabi memahami hadis Rasulullah dengan sembarangan. Akhirnya dia melarang banyak amalan yang sebenarnya masih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca Al-Quran, berdoa di kuburan, dan seterusnya. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa berdoa di kuburan para nabi atau kuburan orang soleh itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahabi ini berpendapat dan mengatakan bahwa ibadah di kuburan adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Misalnya membaca Al-Quran di kuburan, berdoa di kuburan, itu merupakan amaliyah Nasrani atau Yahudi yang harus dijauhi. Begitu kata Ustadz Wahabi ini. Oleh karenanya, kata Wahabi ini, amaliyah seperti membaca Al-Quran di kuburan atau berdoa di kuburan itu harus diboikot. Itu merupakan amaliyah Yahudi dan Nasrani. Maka tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernyataan dari Ustadz Wahabi ini salah besar. Apalagi Ustadz Wahabi ini kemudian mengutip sebuah hadis yang menurut kami itu keliru di dalam memahami hadisnya, sehingga salah faham dan melarang sunnah-sunnah Rasulullah di kuburan. Kalau kita mau membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, maka kita akan menemukan betapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di kuburan. Dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika kita berada di kuburan itu merupakan ibadah, itu merupakan melakukan kesunahan Nabi, dan itu berpahala. Yang pertama, sunnah Nabi ketika kita berada di kuburan, yaitu kita introspeksi diri, kita muhasabah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sedangkan sekarang kalian berziarahlah. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahannya, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Artinya ketika kita berada di dekat kuburan, di samping kuburan, kemudian kita ingat kepada akhirat, bisa introspeksi diri, amal apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, maka ketika kita seperti itu, maka itu kita melakukan sunnah-sunnah Rasul di kuburan. Artinya apa? Artinya kita beribadah di kuburan, dan itu merupakan sunnah Nabi, bukan amaliyah Yahudi dan Nasrani. Kemudian sunnah Nabi yang kedua di kuburan adalah mengucapkan salam dan berdoa di kuburan. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah mengajari sebuah bacaan ketika para sahabat akan masuk ke kuburan. Bacanya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum wahai penduduk tempat ini, penduduk kuburan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. As'alullah lana walakum al-afiyah, dan aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Dari hadis ini bisa kita fahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sahabat untuk berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan keselamatan bagi orang yang ada di kuburan itu, dan meminta keselamatan untuk orang yang masih hidup. Jadi sangat keliru ketika Ustadz Wahabi mengatakan bahwa berdoa di kuburan adalah amaliyah Yahudi dan Nasrani. Itu keliru sekali, sesat itu.
Kemudian yang ketiga, ada pernyataan dan pendapat dari Imam Az-Zahabi, salah satu dari murid Syekh Ibnu Taimiyah dan merupakan rujukan dari kelompok Wahabi dalam akidah. Dan Imam Az-Zahabi ini berpendapat dalam kitab beliau yang berjudul Syiar A'lamin Nubala. Kata beliau, "Qultu wad du'a'u mustajabun inda kuburil anbiya wal auliya." Aku berpendapat bahwa berdoa itu mustajab di samping kuburan para nabi dan para wali. Imam Az-Zahabi berpendapat seperti ini, berarti berdoa di kuburan itu enggak musyrik, itu enggak bikin kafir. Andaikan berdoa di kuburan itu bikin musyrik, tentu Imam Az-Zahabi yang merupakan ulama ahlus sunnah wal jamaah dan menjadi rujukan Wahabi di dalam akidah tidak mungkin akan berpendapat seperti ini. Kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kuburan adalah membaca Al-Quran di kuburan. Ternyata kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah, tidak hanya membaca kitab hadis yang ditulis oleh Wahabi saja, tetapi juga membaca kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu kala, seperti Imam At-Tabrani. Maka kita akan menemukan bahwa membaca Al-Quran di kuburan merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani bahwa haddatsani Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj an abihi, bahwa bercerita kepadaku Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj an abihi dari ayahnya. Qala li abi, ayahku berkata kepadaku, ya bani, wahai anakku, idza ana muttu falhitni, jika aku mati maka buatkan lahat untukku. Faida wada'tani fil lahdi, ketika kamu meletakkanku di lahatku, fakul, maka katakanlah bismillahi wa ala millati rasulillah. Thumma sanna alayya sannan, maka kemudian tuangkanlah debu atau tanah kepadaku. Tsumma qra' inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha. Kemudian ketika selesai dikubur, maka bacalah di samping kepalaku permulaan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Kenapa seperti itu? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di kuburan, kemudian didengarkan oleh salah satu sahabat Rasulullah. Kemudian sahabat Rasulullah ini berwasiat kepada anaknya agar dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang dikutip oleh Wahabi di depan tadi, itu maksudnya seperti ini, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarqani mengutip pendapat Imam Al-Baidawi, bahwa dulu Yahudi itu bersujud kepada kubur-kubur nabi mereka. Kenapa seperti itu? Ta'dziman, karena mereka mengagungkan kuburan itu. Sedangkan umat Islam sekarang itu enggak seperti itu ya. Jadi Yahudi itu mengagungkan kuburan itu, menjadikannya kiblat. Sedangkan umat Islam sekarang tidak menjadikan kiblat. Kiblat umat Islam sekarang adalah tetap Ka'bah, walaupun misalnya sholat di dekat kuburan. Kemudian orang Yahudi ini fattakhiduha awsanan, menjadikan kuburan itu sebagai berhala, sebagai patung yang disembah. Maka kemudian orang Yahudi ini dilaknat. Jadi beda keadaan orang Islam sekarang yang ziarah ke kuburan, kemudian berdoa di kuburan atau membaca Al-Quran di kuburan, itu beda keadaannya dengan Yahudi yang di masa lalu yang kemudian dilaknat oleh Allah. Yahudi di masa lalu itu pada intinya adalah menuhankan nabi-nabi mereka. Sedangkan umat Islam sekarang tidak menuhankan nabi, tidak menuhankan para wali. Mereka berada di kuburan itu hanya bentuk mengikuti sunnah nabi, seperti membaca Al-Quran, ada dalilnya, berdoa di kuburan ada dalilnya, dan juga ada pendapat ulama yang memperbolehkan dan mengatakan bahwa berdoa di kuburan para wali dan nabi itu adalah mustajab.